Di ujung selatan Amerika, terbentang negeri yang memadukan keindahan alam, budaya, dan semangat hidup. Dari kota tangguh yang berdenyut penuh gairah, hingga tanah yang dipenuhi gletser megah dan padang luas di ujung dunia. Di utara, gemuruh air terjun yang memukau setiap mata yang memandang. Sepak bola menjadi nafas bangsa ini, melahirkan legenda-legenda dunia seperti Messi dan Maradona. Tanah penuh keajaiban, di mana setiap sudut menyimpan cerita yang tak terlupakan. Seperti kata kiasan dalam bahasa Spanyol, "Este país es como una pintura de Dios, con los Andes como su marco, las Pampas como su lienzo, y la Patagonia como la pincelada de su obra maestra." Yang artinya, negeri ini bagaikan lukisan Tuhan dengan pegunungan Andes sebagai bingkainya, Pampas sebagai kanvasnya, dan Patagonia sebagai goresan mahakaryanya. Dengan penuh cinta dan semangat, aku ucapkan selamat datang di Argentina. Hola, jadi perjalanan ini dimulai dari kota Serang menuju ke kota Jakarta untuk mengunjungi Gedung Tamrin, tepatnya di Kedutaan Besar Argentina di Indonesia. Berikut adalah beberapa rekapan perjalanan kami selama menuju ke Kedutaan Besar Argentina di Indonesia. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang sangat seru, menyenangkan, dan menegangkan di satu waktu yang sama. Bayangkan saja, dari pukul 7 kita sudah standby di depan gedung kampus Untirta Pakupatan untuk menunggu transportasi publik yang sangat lumrah di Kabupaten Serang ini, yaitu bus murni. Kenapa kita menggunakan bus murni? Karena kita menghitung estimasi perjalanan, kemacetan, harga, dan lain-lain. Yang paling cepat untuk menuju ke kota Jakarta adalah bus murni. Tapi, sedari pukul 7 sampai dengan pukul 8, entah mengapa, pada hari itu, bus murni sangat sulit sekali untuk kita temuin, teman-teman. Kita sudah menunggu hampir lebih dari 1 jam, tapi tidak ada satupun unit murni yang lewat dan bisa kita naiki untuk menuju Jakarta. Bayangkan saja, kita sudah ada janji pukul 11 dengan Kedutaan Besar Argentina, tapi sudah 1 jam kita menunggu, kita belum mendapatkan transportasi yang bisa kita naiki untuk menuju ke Jakarta. Bingung, panik, dan campur aduk sekali rasanya pada hari itu. Karena kita sudah menghitung estimasi perjalanannya, jika kita sampai pukul 9 tidak mendapatkan 1 unit murni, sudah pasti kita akan terlambat untuk mendatangi janji tersebut. Wow, kita sudah memikirkan apa kita naik kereta saja, apa kita naik transportasi lain. Tapi untungnya, pada pukul 8.15 Tuhan memberikan kebaikannya untuk kita. Ada 1 unit murni yang tiba di depan kampus Untirta. Akhirnya kita menaiki murni tersebut dengan harap-harap, ya Tuhan, semoga tidak telat. Ya, ini adalah kondisi saat kita sudah duduk di dalam murni dan menuju ke Tang City untuk kita transit nantinya menggunakan kereta lokal untuk menuju ke Gedung Tamrin di Jakarta. Wah, di sini kita rasa kayak sangat deg-degan sekali karena janji tersebut tidak mungkin kita ingkari untuk telat. Dan ini kita sudah sampai di Tang City. Dan kita lari-larian menuju ke stasiun terdekat untuk naik KRL transit ke Jakarta. Long story short, akhirnya kita sampai di depan Gedung Tamrin untuk menuju ke Kedutaan Besar Argentina di Jakarta. Kita mempersiapkan begitu banyak hal untuk nantinya kita wawancara bersama dengan Kedutaan Besar Argentina di Indonesia. Seperti kita mempersiapkan apa saja yang kita tanyakan, lalu kita juga mempersiapkan device untuk dokumentasi, lalu kita juga touch up karena kita tentunya sebagai tamu menjunjung tinggi adab dan kebersihan. Kita tidak ingin first impression rekan-rekan dari Kedutaan Besar Argentina ke kita itu sangat jelek nantinya. Tapi sesampainya di sana sangat disayangkan sekali bahwasannya selama proses wawancara dan interview, untuk menjaga privasi antara kedua belah pihak, mereka mengharapkan tidak adanya recording dari suara ataupun video. Ya, it's okay, tidak apa-apa, karena wawancara yang kita dapatkan juga kita mendapatkan begitu banyak informasi terkait Argentina
untuk tugas akhir kita, untuk tugas UTS dan UAS ini. Dan sebuah wawancara yang sangat seru dan kooperatif sekali pada saat hari itu. Mengapa demikian? Karena setiap pertanyaan yang kita sampaikan itu dijawab dengan sangat baik. Tidak ada rasa offended antara kedua belah pihak, dan kita juga mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan untuk mendatangi Kedutaan Besar Argentina. Apa saja yang kita dapatkan dari wawancara hari ini, dari wawancara hari tersebut? Tunggu saja dan sampai jumpa di chapter 2. Hubungan bilateral Argentina-Indonesia mencakup kolaborasi strategis dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik, membantu kedua negara menghadapi tantangan global bersama. Argentina adalah negara federal dengan Buenos Aires sebagai ibu kota, serta menghadapi tantangan ekonomi dan demokrasi mirip Indonesia, menciptakan kesamaan historis. Pentingnya perbandingan administrasi Indonesia-Argentina membuka wawasan siswa tentang perbedaan sistem desentralisasi, otonomi daerah, dan kebijakan publik kedua negara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Argentina memiliki sejarah yang menarik, dimulai pada tahun 1965. Meskipun tidak ada tanggal resmi yang mencatat pembukaan hubungan ini, kedua negara mulai menjalin kerjasama secara resmi pada tahun tersebut. Dan hubungan ini semakin diperkuat dengan pembukaan Kedutaan Besar Argentina di Jakarta pada tahun 1993 dan Kedutaan Besar Indonesia di Buenos Aires pada tahun 1994. Sistem pengawasan aparatur di Argentina mirip Indonesia, dengan fokus evaluasi kinerja PNS dan transparansi publik. Partisipasi masyarakat Argentina dalam pembuatan kebijakan meningkat pada isu sosial sensitif, sedangkan kebijakan administratif melibatkan parlemen. Kebijakan anti korupsi di Argentina mencakup laporan kekayaan wajib oleh PNS dan sanksi tegas terhadap koruptor. Argentina adalah republik dengan sistem pemerintahan federal yang terdiri dari 3 cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem eksekutif dipimpin oleh presiden yang berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat menjabat hingga 2 periode, memiliki kekuasaan luas, termasuk kebijakan nasional dan angkatan bersenjata. Wakil presiden juga berperan penting, terutama dalam mendukung presiden dan memimpin sidang di Senat. Sistem legislatif, Argentina memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Senat terdiri dari 72 anggota yang mewakili provinsi dan ibu kota, dipilih untuk 6 tahun. Dewan Perwakilan terdiri dari 257 anggota, dipilih untuk 4 tahun. Kedua kamar bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang, pengawasan eksekutif, dan pengesahan anggaran. Pendidikan di Argentina mirip dengan Indonesia, dari SD hingga universitas negeri yang gratis. Ada universitas swasta yang berbayar, namun prestisenya berbeda. Lulus dari universitas swasta bisa lebih cepat, sedangkan universitas negeri lebih sulit, termasuk untuk profesi seperti dokter. Pendidikan dan kesehatan gratis didanai dari pajak, yang dianggap sebagai investasi pemerintah. Baru-baru ini, ada demo besar memprotes rencana pemotongan anggaran pendidikan. Program kerja Kedutaan Argentina di Indonesia, promosi ekonomi dan perdagangan. Kedutaan Argentina di Indonesia sangat aktif dalam mempromosikan produk ekspor utama Argentina, seperti wine, daging sapi, dan beras. Promosi budaya, salah satu fokus utama kedutaan adalah memperkenalkan budaya Argentina kepada masyarakat Indonesia, termasuk acara seni dan budaya seperti kompetisi tango, pameran seni, dan film Argentina. Turisme, kedutaan juga mempromosikan Argentina sebagai destinasi wisata. Walaupun bagi masyarakat Argentina, Bali adalah salah satu lokasi di Indonesia yang paling dikenal. Konsular dan diplomatik, kedutaan juga memberikan layanan konsular bagi warga Argentina yang tinggal atau berkunjung ke Indonesia, serta mendukung dialog politik antara kedua negara di berbagai forum internasional. Kerjasama pendidikan yang terbatas menyimpan potensi pertukaran pelajar dan kolaborasi antar universitas di masa depan. Argentina menghadapi bonus demografi gagal, dengan dominasi populasi lansia dan tantangan penduduk usia produktif akibat pengangguran. Layanan publik di Argentina berbasis kecepatan bagi pembayar pajak, dengan tingkat transparansi tinggi melalui aksesibilitas dokumen pemerintah. Krisis ekonomi menyebabkan distribusi penduduk terkonsentrasi di ibu kota, serta meningkatkan pengangguran produktif. Kolaborasi budaya melalui tango dan ikon populer seperti Lionel Messi membuka interaksi budaya Argentina ke audiens global, termasuk Indonesia.
Argentina memfokuskan promosi budaya di Indonesia melalui acara seni, film, dan kompetisi seperti tarian tradisional tango. Kerjasama dalam mendorong perdagangan, budaya, dan pendidikan diharapkan memperkuat hubungan bilateral menuju masa depan yang berkelanjutan. Pemerintah baru Indonesia harus lebih mendengarkan rakyat, tidak hanya fokus pada konflik kepentingan. Pemimpin yang terjun langsung, seperti Presiden belusukan, dapat memahami kebutuhan rakyat lebih baik untuk menjadi negara maju. Indonesia perlu membenahi transportasi publik. Jalanan tetap macet meski banyak bus Transjakarta kosong, menunjukkan masalah dalam sistem transportasi.